anjing. Untuk teman yang laki-laki yang berbaju kuning ini menyampaikan kepada temannya yang berbaju hijau bahwa saya sudah mengajarkan kepada anjing ini untuk bersiul, begitu. Kemudian temannya yang berbaju hijau ini memastikan, kok saya tidak mendengar kalau anjing ini bisa bersiul, gitu. Nah, selanjutnya teman yang tadi berbaju laki-laki yang berbaju kuning itu menegaskan bahwa kan saya bilang saya mengajarkan kepada anjing ini untuk bersiul, bukan memberikan pembelajaran sehingga dia bisa bersiul, begitu. Jadi konsep pendidikan berbasis luaran itu bukan terkait dengan apa yang dosen ajarkan, namun tentang apa yang mahasiswa atau lulusan peroleh dari proses pembelajaran. Nah, itu yang disebut dengan outcome based education. Jadi ciri utama OBE itu apa saja? Yang pertama, fokus pada pencapaian pembelajaran. Kemudian sifatnya backward, memfasilitasi proses pembelajaran, adanya keselarasan konstruktif antara capaian pembelajaran lulusan dengan metode pembelajaran dan penilaian yang akan digunakan. Kemudian adanya implementasi siklus yang sistematik, mulai dari plan, do, check, action. Nah, ini dilakukan secara sistematis sehingga ada improvement dari penerapan kurikulum, kemudian perbaikannya bagaimana untuk ditingkatkan pada aktivitas pembelajaran. PDCA ini biasanya dilakukan dengan pertama mendesain kurikulumnya terlebih dahulu, kemudian memastikan kesesuaian peta kurikulumnya, selanjutnya diimplementasikan di dalam pembelajaran, kemudian dilakukan evaluasi Bapak Ibu pada tingkatan CPMK dan CPL, selanjutnya dilakukan tindak lanjut dan revisi terhadap CPL yang terukur dan yang tidak terukur. Gitu. Kemudian ini kerangka kerja dari OBE itu seperti apa? Nah, luarannya itu harus mengacu pada luaran secara institusi, program studi, dan mata kuliah. Untuk itu, dosen di sini bukan dituntut ya, kalau dituntut itu kok nampaknya kejahatan gitu. Diharapkan bisa merancang atau merencanakan sebuah pembelajaran yang termuat di dalam silabus dengan teknik pembelajaran atau metode pembelajaran yang tepat, sehingga menghasilkan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan penilaian yang juga diselaraskan dengan capaian yang akan diperoleh. Seperti ini gambaran kerja dari OBE. Kemudian yang menjadi titik fokus penilaian di dalam OBE itu ada 3 poin ini Bapak Ibu. Yang pertama, tujuan pendidikan program, biasa disebut PEO. Okay? Nah, PEO ini itu dilakukan, kapan dia akan dilakukan penilaiannya, itu biasanya setelah beberapa tahun setelah adanya kelulusan. Umumnya kalau di UMS itu 5 tahunan peninjauan kurikulum. Kemudian capaian pembelajaran lulusan itu dilakukan pada akhir program studi saat terjadi kelulusan, dan capaian pembelajaran mata kuliah ini dilakukan pada akhir mata kuliah itu sendiri. Tentunya berarti untuk bisa mencapai CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini haruslah di bawahnya lagi ada sub CPMK. Penilaiannya sub CPMK biasanya berdasarkan di akhir atau setelah pencapaian subtopik atau tema tertentu pada satu mata kuliah. Seperti ini gambarannya, tadi. Jadi kalau yang PEO itu 5 tahun setelah kelulusan, kemudian ini yang CPL, dan yang ini adalah CPMK. Semoga tidak terlalu cepat dan bisa dipahami, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana penilaiannya? Bisa dilakukan secara langsung, bisa juga dilakukan secara tidak langsung. Tentunya dengan instrumen penilaian yang berbeda. Kalau yang penilaian langsung ini bisa melalui kuis, tes tertulis, portofolio, begitu. Kalau yang penilaian tidak langsung ini ada praktek lapangan, kerja praktek, survei alumni, survei pengguna. Nah, ini tentu sangat berkaitan dengan pengalaman kita selama ketika menghadapi akreditasi, selalu ditanyakan berkaitan ini.
Kemudian di sini ada ilustrasi mengenai contoh evaluasi CPMK. Terlihat pada diagram batang ini, ada 5 CPMK yang ditempuh untuk satu mata kuliah, dan nampak garis hijau ini adalah standar batas minimal apakah CPMK itu memenuhi standarnya atau tidak. Terlihat bahwa ada 2 CPMK, di CPMK 2 dan 3 ini ternyata nilainya kurang. Nah, ini menjadi fokus perhatian untuk dilakukan perbaikan atau tindak lanjut di bagian apa, instrumen apa dari aktivitas pembelajaran yang berlangsung. Begitu juga dengan CPL. Mengapa yang diukur CPL dan CPMK seperti tadi yang sudah dijelaskan? Karena CPL dan CPMK ini menjadi fokus penilaian utama di dalam kurikulum OBE. Kemudian bagaimana melakukan evaluasinya? Bisa dengan mengidentifikasi soal mana yang mayoritas banyak dijawab benar atau banyak dijawab salah oleh mahasiswa. Kemudian kualitasnya dilihat soalnya. Nah, masukan-masukan ini itu nanti akan berdampak pada perbaikan baik bahan ajar yang Bapak Ibu gunakan, sumber belajarnya, cara mengajarnya, dan instrumen penilaiannya dalam bentuk kualitas soal. Kemudian evaluasinya bisa dilakukan secara formatif dan sumatif. Kalau formatif ini untuk mengukur apakah RPS itu telah dijalani sesuai dengan yang direncanakan, apakah bisa berlangsung atau berjalan dengan efektif, kemudian apakah bisa diterapkan untuk semua kelas paralel, dan kejadian-kejadian penting apa yang perlu ditambahkan dalam struktur RPS-nya. Begitu. Kemudian kalau yang sumatif itu untuk mengukur apakah CPMK, CPL, PEO ini sudah tercapai semua. Kemudian apakah kurikulum dan RPS-nya sudah benar-benar memuat perbedaan kemampuan atau kompetensi yang diperoleh oleh pembelajar, baik sebelum sampai sesudah itu apakah terjadi perubahan tingkah laku atau tidak. Kemudian, apakah RPS dapat memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi di dalam CPL, sampai pada poin yang kelima, apakah kinerja pembelajar sudah berada pada level seperti yang ditetapkan dalam CPL. Begitu. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, supaya kita bisa mengimplementasikan OBE secara menyeluruh, kita perlu adanya penyelarasan konstruktif dalam mendesain sebuah pembelajaran. Dalam mendesain sebuah pembelajaran ini, kita harus memperhatikan learning outcome atau capaian pembelajarannya apa, kemudian asesmen, penilaian, dan metode yang diterapkan itu apa yang sesuai, dan bagaimana mendesain aktivitas pembelajarannya. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, luaran dari kegiatan hari ini adalah Excel yang berupa RPS dan RPM. Bagaimana membuatnya itu? Nah, ini formulasinya sudah disiapkan oleh Pak Broto dalam bentuk Excel. Selanjutnya nanti Bapak Ibu mengisi untuk mengetahui keselarasan konstruktif di dalam perencanaan pembelajaran ini. Excel-nya untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Broto. Monggo Pak Broto. Matur suwun Bu Dini. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk bisa share screen. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Untuk kali ini saya akan mencoba memandu cara mengisi dari Excel yang pastinya sudah di-download oleh Bapak Ibu sekalian. Dalam Excel ini terdapat 3 sheet
3 seat, 5 seat ya. Seat CPL, jadi ada CPL, ada CPMK, ada seat penilaian, ada RPM dan RPM. Ini yang belakang adalah hasil dari isian Bapak Ibu sekalian nanti muncul di sini. Oke, untuk yang pertama, seat pertama ini adalah seat capaian pembelajaran lulusan tadi yang sudah disampaikan. Ada 2 tipe isian yang bisa dikerjakan di sini. Yang pertama adalah isian yang memilih di sini di atas. Jadi memilih program studi. Disesuaikan dengan program studi Bapak Ibu sekalian. Arahkan kursornya ke arah sheet-nya yang program studi. Kemudian arahkan ke paling pojok kanan. Diklik, nanti akan muncul daftar program studi yang bisa dipilih di sini. Ya, disesuaikan karena ekonomi, contohnya di sini mungkin S1 akuntansi. Oke. Ketika sudah dipilih, pastikan bahwa header-nya juga berubah sesuai dengan program studi yang dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian tipe yang kedua yang perlu dilihat adalah tipe isian manual. Jadi di sini bisa diketik manual atau di copy paste dari dokumen kurikulum yang sudah dipunyai. Namun sebagai catatan, kalau ingin copy paste itu sebaiknya nanti setelah disalin atau di copy, pastenya atau ditempelnya adalah sebagai value ya, nanti sebagai value. Soalnya takutnya nanti ada layout dari dokumen sebelumnya yang terkopikan juga di sini. Jadi disikan dan di sini tersedia 15 CPL maksimalnya. Ini contoh saja Bapak Ibu, ini contoh di tempat saya di Prodi Farmasi. Jadi tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan yang ada di dalam dokumen kurikulum Prodi Bapak Ibu sekalian. Untuk lembar CPL hanya itu saja yang perlu diisi. Kemudian kita lanjut untuk mengisi lembar berikutnya tuh, sheet berikutnya, sheet CPMK. Oke. Kita mulai dari atas. Sheet CPMK ini sama tadi ada 2 tipe tadi. Yang pertama sama modelnya, mengisi, mengetik atau mengcopy paste. Itu untuk nama mata kuliah ini harus diketik atau di copy paste. Kemudian kode mata kuliah dari mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuai dengan yang ada dalam kurikulum. Terus nama mata kuliah sebaiknya juga tidak disingkat. Nah, biasanya kalau kita kuliah itu kadang-kadang untuk mempermudah saja mengingatkan disingkat. Tapi ini tolong disesuaikan dengan nama yang tertera di dalam kurikulum Prodi Bapak Ibu sekalian. Kemudian mata kuliah prasyarat, jika mata kuliah tersebut mengharuskan ada mata kuliah prasyarat, ini nanti diketik juga mata kuliah prasyaratnya. Kalau lebih dari 1, silahkan diketikkan semua dengan dipisahkan dengan tanda koma. Jadi dengan mengetik koma, spacebar, terus nama mata kuliah berikutnya. Kemudian untuk bobot, ini diketikkan sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum. Nah, kemudian tipe yang tadi dengan yang di depan adalah tipe memilih dari daftar yang ada. Ini untuk semester kita patokannya semester depan gasal ya. Di sini sudah tersedia pilihan itu bisa gasal atau genap. Kemudian status dari mata kuliah tersebut itu juga ini tipenya adalah memilih berdasarkan daftar yang ada. Jadi status dari mata kuliah yang ingin diisikan CPL CPMK-nya di sini atau RPS itu termasuk mata kuliah yang wajib, minat atau pilihan dalam kurikulum Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini bentuk pembelajarannya juga memilih, modelnya memilih. Jadi di sini tinggal diklik. Ada 3 bentuk pembelajaran: kuliah responsi,
seminar bentuk yang lain sejenis, atau praktikum, praktek studio, dan seterusnya. Ini bisa dipilih seperti ini. Kemudian ini masih sama, tipenya adalah tipe memilih juga, tapi dengan syarat untuk pengisian pengampu. Untuk pengampu disediakan 10 row, 10 nama yang bisa diisikan di sini. Walaupun untuk biasanya kalau tim teaching paling minimal dua dosen pengampu. Untuk lintas antar prodi pun di sini juga bisa diisikan. Nanti catatan yang pertama sebelum mengisikan di kolom nama dosen pengampu, pilih terlebih dahulu di mana home base dosen pengampu tersebut berada. Yang mungkin tadi kita akuntansi, nah ini prodinya, home base-nya adalah S1 akuntansi. Kemudian kita arahkan ke sel di mana tempat dosen pengampu. Ini memilih juga, kalau di sini home base-nya dosen S1 akuntansi, maka yang tampil adalah daftar nama dosen-dosen yang berada di dalam home base tersebut. Jadi tinggal dipilih seperti ini. Kemudian kalau dalam mata kuliah Bapak Ibu sekalian itu ada dosen di luar dari FEB atau home base-nya, misalkan bekerja sama dengan ini misalkan ya informatika misalkan. Nah, di sini yang tertera adalah dosen-dosen yang berada di home base informatika. Jadi bisa dipilih dan seterusnya untuk pengampu. Jadi ini masih tipenya adalah tipe memilih dari daftar yang tersedia. Tapi untuk pengampu dia syaratnya home base-nya dulu harus dipilih, baru nama dosennya akan muncul untuk bisa dipilih. Kemudian kalau saya salah gampang, ini dipilih saja gini, terus dipencet del, dia akan terhapus semuanya. Kalau ini belum dipilih, Bapak Ibu arahkan ke nama dosen pengampu, di sini tidak akan tersedia daftar namanya. Oke. Kita kembalikan coba. Oke, seperti ini. Nah, kemudian scroll down ke bawah. Nah, di sini ada isian tipe baru nanti, yang selain tadi kan memilih dan mengisi copy paste ya, atau mengetik manual. Terdapat 5 CPMK. Nah, ini CPMK 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini dalam filenya disediakan 5 kolom atau 5 sel CPMK yang bisa diisi. Kalau Bapak Ibu mempunyai CPMK lebih dari 5, seperti tadi yang diutarakan oleh Bu Dini, mungkin bisa direformulasi kembali. Kemudian setiap CPMK mempunyai 3 indikator. Jadi di sini disediakan 3 sel untuk diisikan indikator untuk setiap CPMK. Jadi ada 3 indikator di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tolong diabaikan isinya karena ini hanya untuk sebagai contoh saja, ya sebagai contoh. Kalau dibaca mungkin pusing ya. Kemudian silahkan di input, diisikan CPMK 1 sesuai dengan yang dalam kurikulum Bapak Ibu. Kemudian diisikan juga indikatornya, atau kita biasa nyebutnya kalau di sini sama dengan sub CPMK, nanti dituliskan di sini, diketikkan, di copy paste. Kemudian setelah tertulis semua CPMK 1 dan indikator yang menyertai, jadi indikator ini minimal harus ada 1, maksimal hanya 3, tidak boleh lebih dari 3. Kemudian setelah diisi, nah CPMK ini nanti dia akan mendukung CPL yang nomor berapa. Nah, dari CPL yang sudah diisi tadi, tentukan kode CPL yang dia akan mendukung dari CPMK ini mendukung CPL nomor berapa. Nanti ini tipenya tipe memilih, jadi tinggal dipilih saja nomor berapa yang bisa
nomor berapa yang mendukung dari CPMK tersebut. Oke. Kemudian setelah dipilih CPL yang mendukung, yang disupport untuk CPMK ini, yang mendukung CPL lulusan itu, kita ketikkan bobot dari CPMK tersebut. Total bobot untuk CPMK dari 5 CPMK tadi itu kalau terisi 5-5-nya adalah 100. Tapi kalau hanya CPMK-nya ada 2, 3, 4 berarti nanti disesuaikan. Jadi total bobotnya itu harus 100. Ini diisi 15 karena dalam contoh di sini 5 CPMK saya isikan. Seperti ini. Oke. Jika Bapak Ibu mengisikan lebih dari 100 atau kurang dari 100, misalkan di sini hanya diketik 10. Ya, diketik 10, padahal tadi aslinya saya sudah setting dia adalah 100. Nah, total bobot pada dokumen paling bawah ya, jadi pada halaman ini di lembar CPMK paling bawah nanti akan tertulis kata salah. Jadi pengertian salah di sini artinya total bobot dari CPMK yang Bapak Ibu masukkan di sini totalnya belum 100. Misalkan kalau di sini tadi 10 saya ubah jadi 20, ini lebih dari 100, ya tetap akan diidentifikasi salah. Nah, kita kembalikan ke awal, ya diisi 15 tadi, ya akan teridentifikasi total bobotnya 100. Jadi ini harus dipastikan bahwa total bobot dalam CPMK yang diisikan oleh Bapak Ibu sekalian totalnya adalah 100. Jadi kalau misalkan CPMK-nya hanya 4, CPMK 5 ini berarti kosong semua. Ini juga termasuk dikosongkan. Jangan sampai ini kosong tapi di sini tidak sengaja terisi. Nanti totalnya akan salah. Seperti itu. Oke. Ini untuk lembar CPMK. Insya Allah mudah ya. Kemudian yang berikutnya, setiap indikator dari isian indikator yang Bapak Ibu isikan itu harus dicentang teknik penilaiannya. Jadi ini tipe yang baru, pengisian tipe yang baru adalah tipe klik untuk centang. Jadi misalkan ini misalkan kosong ya. Kemudian untuk indikator pertama ini saya ingin Bapak Ibu sekalian ingin memberikan menggunakan teknik penilaian observasi dan tes tertulis. Jadi bisa diklik centang seperti ini, diklik lagi bisa seperti ini, atau semuanya juga bisa. Tapi kalau semuanya nanti agak memberatkan dalam hal penyediaan dokumennya kan, teknik penilaiannya jadi banyak. Kemudian untuk instrumen penilaiannya, di sini harus dipilih salah satu. Umumnya biasanya minimal adalah rubrik. Ya. Minimal adalah rubrik. Atau kalau bisa ada 2 gini bisa, atau portofolio. Yang paling utama adalah di sini harus dipilih 1 minimal. Jangan sampai kosong. Karena nanti akan berpengaruh ke sheet berikutnya. Oke. Itu saja untuk yang sheet CPMK. Jadi sheet CPMK, silahkan nanti bisa dipraktekkan. Kemudian kita lanjut ke sheet penilaian atau lembar penilaian di sini. Jangan khawatir kalau di sini banyak yang salah ya, karena memang belum semuanya terisikan oleh saya. Oke, di sini sheet penilaian, rencana penilaian. Ketika Bapak Ibu sudah mengklik centang di CPMK untuk teknik penilaian, misalkan tadi kan diklik observasi, ini tanda centang di sini akan muncul dengan otomatis. Jadi tanda centang di sini akan dimunculkan dengan otomatis. Kemudian juga ketika di CPMK diisikan deskripsi CPMK 1, kemudian diisikan indikator 1, deskripsi indikator 1, diisikan deskripsi indikator 2, diisikan deskripsi indikator 3, ini otomatis kode indikatornya akan dimunculkan ketika dia ada isinya di sana. Jadi ini kalau kode CPMK, indikator ini juga muncul, berarti isian di kolom berikutnya ini harus terisi dengan benar.
Cara mengisi di sini. Halo. Cara mengisi di sini isikan persentase dari teknik penilaian yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian pada mata kuliah tersebut. Misalkan di sini observasi diisikan 20%, ini langsung angka 20, tes tertulisnya 80%. Jadi di sini nanti akan totalnya muncul 100. Tapi Bapak Ibu jangan kalau mencoba mengisi di sini 10, nanti di sini akan muncul salah. Kenapa? Karena udah lebih dari 100. Kemudian kalau di sini saya isi 10 tetap salah ya. Karena dia yang diisi adalah yang tidak dicentang di depan. Jadi kalau tidak dicentang di depan terus isiannya di sini diisi, dia akan tetap salah. Jadi tolong diisikan prosentasenya adalah yang diberi tanda centang secara otomatis berdasarkan pilihan yang telah dibuat oleh Bapak Ibu di sheet sebelumnya. Seperti ini. Kemudian tadi untuk instrumen penilaian, kenapa harus minimal 1? Karena kalau tidak kita pilih, seperti yang di CPMK 2 ini, kita tidak memilih salah satu instrumen yang digunakan, dia akan keluar salah. Ini salahnya udah double ya. Di sini tidak diisikan, di sini juga salah, di sini juga salah. Oke, mungkin sebagai contoh, misalkan CPMK 112 ini saya tidak mengisikan sama sekali instrumen penilaian. Ini tidak muncul tanda centangnya, dia akan muncul salah di sini. Dan hasil akhirnya, bobot total dari CPMK 1 juga salah. Ya. Karena ada yang tidak benar diisikan, atau kurang diisikannya. Kalau dikembalikan dia akan oke statusnya. Kemudian setiap indikator itu nanti akan dibagi persentase penilaiannya di sini. Tadi kan total untuk CPMK 1 adalah 15. Nah, misalkan di sini diberikan indikator pertama 5%, indikator kedua 5%, indikator ketiga juga 5%. Jangan sampai nanti salah satu tidak diisi. Misalkan ini totalannya benar 15. Tapi yang indikator 3 tidak terisi, tetap akan dianggap salah. Jadi harus diisi semua. Misalkan di sini 7, di sini 3. Seperti itu. Jadi intinya harus diisi semua. Kurang pun juga dianggap salah. Ini kita contohkan hanya untuk CPMK 1 saja, J. Nanti CPMK 2, 3, dan seterusnya bisa dipraktekkan secara langsung. Jadi intinya untuk instrumen penilaian minimal harus ada satu yang dipilih, kemudian teknik penilaian di sini adalah yang muncul tanda centang otomatisnya, dan total dari persentase teknik penilaian itu harus 100. Kalau itu sudah benar, nanti mesti muncul bobot persennya di sini angka, bukan kata salah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu untuk pengisian RPM di sheet berikutnya. Ini adalah RPM sheet rencana pembelajaran mingguan. Oke, yang pertama harus dikerjakan bahwa ini bisa Bapak Ibu sekalian bisa memulai dengan kode CPMK yang berapapun terserah. Tapi sebaiknya sih urut. Nah, misalkan mulai dari CPMK 2 gitu. Boleh, nggak masalah. Tapi yang jelas yang perlu dicatat adalah pilihan minggu ke di sini tidak boleh ada yang double. Tidak boleh ada yang ganda. Misalkan di row pertama ya, row pertama ini kita milih minggu pertama, kemudian ternyata di row kedua kita milih lagi minggu pertama lagi. Nanti di sini akan muncul ada data ganda. Jadi maksud CPMK dua indikator digunakan untuk 2 minggu. Jadi dia istilahnya minggu pertama mengacu untuk 2 indikator. Di sini untuk sementara dia per minggu
Diusahakan tidak bisa tidak double, tapi kalau satu indikator untuk disampaikan dalam perkuliahan itu 2 minggu atau 3 minggu itu bisa. Jadi misalkan indikator CPMK 2 di sini, setelah dipilih kode CPMK di sini, misalkan di CPMK 2, kemudian masuk ke indikator, nanti akan muncul seperti ini. Jadi tinggal dipilih yang mana, kan kita udah ngisi indikatornya, kayak dipilih. Nah, tapi Bapak Ibu perhatikan di sini teknik dan instrumennya serta bobotnya kosong. Kenapa kosong? Karena tadi CPMK 2 kita tidak isi secara lengkap. Ya. Jadi kalau untuk melihat pengisian secara lengkap kita masuk ke CPMK 1 saja. Nah, di sini setelah memilih kode CPMK 1, jangan lupa indikatornya juga harus dipilih ulang. Nah, jadi seharusnya kalau dia lengkap isian di sheet sebelumnya akan muncul seperti ini. Teknik penilaiannya seperti apa, instrumen yang dipilih seperti apa, bobotnya berapa. Dia akan langsung muncul secara otomatis. Jadi tidak perlu mengetikkan ulang. Kemudian materi ini adalah tipe untuk diisi atau diketik atau di copy paste. Silakan diisi materinya apa saja seperti yang sudah dipunyai dokumen oleh Bapak Ibu sekalian untuk mata kuliah yang diampu. Setelah diisi, kemudian di sini ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini tinggal dicentang saja. Jadi ini tipenya adalah mengisi mencentang. Misalkan diskusi kelompok, studi kasus, kolaboratif, atau dan lain-lainnya. Kalau tidak ada yang di sini, kalau untuk mengetahui masing-masing metode, ini bisa dilihat di sini. Ini kalau ini untuk media. Nah, ini untuk metode di sini deskripsinya. Kalau kita arahkan kursor ke selnya metode, dia akan muncul di sini. Kemudian ketika sudah memilih misalkan materi 1. Oke. Setelah sudah memilih di sini, kemudian teknik pembelajarannya juga bisa kita pilih. Ini teknik ini tipenya adalah tipe memilih scroll down ya. Jadi tinggal dipilih seperti ini. Karena semester besok adalah daring, jadi semua isiannya nanti pasti daring. Kemudian lanjut ke media pembelajaran. Secara otomatis file PPT di sini dia akan tercentang secara otomatis. Kemudian kita diwajibkan untuk merencanakan media pembelajaran menambah 2 lagi. Jadi total nanti adalah 3 untuk menambahkan dalam isian RPS ini. Jadi misalkan video, kemudian modul. Jadi kalau sudah memenuhi minimal 1 file PPT ini wajib, ini tidak akan bisa diutak-atik, ya, tidak bisa di-uncheck. Kemudian kita tambahkan 2 media lainnya, status di kolom sebelah kanannya itu akan menunjukkan memenuhi. Kalau mau lebih dari 2, tambahannya bisa 3, 4, atau semuanya diketik juga bisa, dicentang bisa. Tapi kalau hanya dipilih 1, nah, nanti statusnya akan kurang. Oke. Kemudian ketika ini hanya file PPT, dia tetap akan kurang. Kenapa kok muncul kurang, sedangkan di bawah ini tidak muncul status tambahan? Karena di sini Bapak Ibu sudah mengisikan kode CPMK, sudah mengisikan indikator, sudah mengisikan materi. Sehingga diharapkan kolom berikutnya itu juga harus diisikan. Di kolom berikutnya itu harus diisikan, sehingga nanti memenuhi syarat yang diminta. Kemudian di sini kalau statusnya sudah memenuhi, kemudian diisikan penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, misalkan tugas 1, kemudian pustaka 1, kemudian durasinya, karena di sini dicentang waktunya adalah 3 minggu pertemuan, jadi ada 3 kali, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, berarti durasinya kalau per 1 pertemuan adalah 100, durasinya ada 300.
Kemudian tinggal diisi lagi yang di bawah. Seterusnya sama ya modelnya. Nah, kayak gini. Intinya kalau di sini sudah diisi, ini akan statusnya kurang. Kemudian di sini setelah minggu 1, 2, 3 berarti di sini minggu keempat misalkan, atau ngacak bisa minggu 8 bisa. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi feel free ya. Jadi bisa merancang sesuai dengan yang kita inginkan dari di sini. Jangan takut. Di sini bisa diacak minggunya. Kemudian setelah diisi lengkap semuanya, di sini hanya contoh, jadi tidak semuanya saya isikan. Nanti tinggal dilihat hasilnya di sini. Tadi kita isikan adalah minggu 1, 2, 3, dan 8. Berarti kita lihat minggu 1 dia terisi di sini. Waktunya juga langsung terbagi ya. Kemudian bobotnya ini terbagi juga. Kemudian di minggu ke-8 juga terisikan. Tapi karena tadi kita mengisinya belum lengkap, jadinya masih ada yang selnya menunjukkan angka 0. Artinya belum diisi di dokumen sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh saya kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Izinkan saya untuk stop sharing. Monggo. Di chat itu ada yang tanya, kalau dosennya... Oke, Bapak Ibu, sebelum dibuka sesi pertanyaan, mungkin perlu kami sampaikan juga timeline-nya dulu, nggih, Pak Broto, nggih. Monggo, Bu Dini. Oke, ini saya sudah co-host apa belum ya? Bisa share screen nggak ya? Saya sudah matikan, Bu Dini. Bisa, Bu, silakan. Ini adalah timeline-nya, sudah nampak di layar Bapak Ibu, nggih. Sudah terlihat, nggih. Di sini ada kegiatan yang pertama, Kaprodi menyampaikan CPL yang tadi jumlah maksimalnya adalah 15, kemudian kaitannya CPL dengan CPMK atau mata kuliahnya itu matrik hubungannya, kemudian membagi mata kuliah sehingga menunjukkan jumlah RPS pada masing-masing prodi, dan daftar mata kuliah tersebut kemudian koordinasikan dengan GJM dan fasilitator. Ini ada timeline-nya sampai tanggal 18, berarti sampai besok. Kemudian workshop penyusunan RPS-nya juga sampai besok. Hari ini sudah kita lakukan, nggih. Kemudian pendampingannya ini sampai dengan tanggal berapa ini? 28 Juli, nggih. Kemudian pendampingan pendampingan sampun, penyusunan RPS-nya ini sampai tanggal 22 karena akan dilakukan review. Nanti reviewnya dikoordinasi oleh GJM di prodi masing-masing. Selanjutnya dilakukan perbaikan dan unggah di psikologi LJM yang sudah disediakan kode aksesnya. Ada tugas dan tanggung jawab. Yang pertama untuk Kaprodi tadi menyiapkan daftar CPL dan matriks keterkaitan antara CPL dengan CPMK, kemudian mendistribusikannya kepada pengampu dan menyerahkannya kepada fasilitator dibantu oleh GJM. Diserahkan juga ke GJM tingkat fakultas. Kemudian dosen menyusun RPS dalam Excel yang sudah dijelaskan oleh Pak Broto, kemudian menyerahkan draft RPS-nya untuk direview dan hasilnya kemudian diperbaiki. GJM mengkoordinir review RPS ini dengan instrumen yang akan diinformasikan kemudian mendokumentasi dan mengunggahnya yang telah selesai direview dan diperbaiki di dalam psikologi yang tersedia, dan yang ketiga memonitor pelaksanaan penyusunan RPS. Oke, demikian Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, kita diskusi. Nggih, tadi sudah ada satu pertanyaan di chat Pak Broto, Bu Nur. Ini bagaimana apabila dosen tidak tetap di bagian pengisian tadi ya, CPMK itu kan ketika memilih dosen itu berdasarkan home base-nya dulu Pak Broto. Nah, ini bagaimana kalau dosen tidak tetap?
apakah bisa ditambahkan atau diabaikan atau bagaimana? Ini pertanyaan dari Pak Andi Bawono. Monggo Pak. Mungkin Bu Nur yang bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Monggo Bu. Untuk DTT Bu ini, Bu. Terima kasih Pak Broto dan Bu Dini ya. Untuk DTT itu tidak bisa ditambahkan karena pertama kita tidak punya datanya. Dan yang kedua semestinya suatu mata kuliah itu yang utama itu adalah diampu oleh dosen tetap. Sedangkan nanti timnya itu boleh dengan dosen DTT. Semestinya seperti itu. Okay. Jadi tidak bisa. Semestinya ada dosen yang bertanggung jawab di situ. Dosen tetap maksudnya. Oke, jadi boleh nambah Ibu? Oke, monggo Pak. Ya, silakan. Baik, saya Andi tadi yang menanyakan konsep yang dosen tidak tetap tadi, Bapak Ibu. Jadi memang kalau di ekonomi ada beberapa mata kuliah, terutama mata kuliah praktek yang didominasi oleh dosen tidak tetap, Bapak Ibu. Jadi mungkin dosen tetapnya cuma satu, sehingga kemudian kalau tidak tertampil di CPMK tadi, otomatis berarti kan dia jadi tidak tim, tapi cuma seorang begitu kan. Koordinasinya jadi kemudian dia hanya menjadi semacam kayak one man show untuk melaksanakan itu gitu. Apakah tidak ada misalnya mekanisme bahwa fakultas juga memberikan, karena gini, bagaimanapun itu juga dalam akreditasi itu kan kita juga ditanya apakah ada dosen tidak tetap yang ikut, dan kita punya daftarnya itu gitu kan. Apakah itu tidak bisa diakomodir begitu Bu? Terima kasih. Itu datanya ada di BPSDM nggak Pak Andi? Ada Bu, ada. Beberapa kan mereka juga masuk Bu. Karena bagaimanapun ketika kita nyusun akreditasi juga kita memasukkan dosen tidak tetap itu. Oh begitu, karena. Tapi kalau masalah di BPSDM saya tidak tahu ya Bu ya. Tapi yang jelas dosen tidak tetap itu kita istilahnya rutin juga mengirimkan ke pusat untuk kemudian direkognisi gitu. Oh, tapi kami dari data ini ya, data yang kami peroleh dari BPSDM Pak. Jadi ya saya kurang tahu ya kenapa data yang diterima oleh kami seperti itu. Kalau misalkan ada data sejak awal itu bisa dimasukkan sebenarnya, tapi kok ya mungkin nanti bisa disusulkan saja Pak. Nggih, matur nuwun Bu. Artinya memang yang tertera di situ semua memang adalah dosen tetap. Kami juga ada beberapa juga yang kawan-kawan dari dosen yang sudah, mohon maaf, sudah pensiun yang masih juga mengajar. Dan itu juga secara real juga sudah tidak masuk daftarnya begitu. Mungkin nanti bisa kita digunakan lagi Bu. Matur nuwun. Sama-sama Pak Andi. Matur suwun Pak Andi. Adakah pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Monggo. Nampaknya ini sudah sepakat semua ini Bu Nur. Mohon maaf Bu, tambah sedikit. Okay. Masih tadi Andi, kaitan dengan nanti PPT-nya boleh kami share ke semua dosen juga Bu. Artinya boleh juga Pak. share ke kami. Boleh, silakan. Oh Pak, ya. Silakan download di Apple Pak. Di sana sudah ada semua, nggih. Siap, matur nuwun Ibu. Nggih. Nggih, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Tanya Bu. Okay. Timeline itu memang timeline ya. Itu kalau lewat pelaksanaannya gimana? Kalau melampaui tidak terlaksana gitu, bagaimana? Saya jawab nih Bu. Benar. Kalau tidak, maksudnya telat gitu nggih Pak nggih? Telat bukan tidak dilaksanakan nggih. Terlampaui waktunya. Nggih. Kalau telat, konsekuensinya nanti juga telat Pak. Jadi kan dari fase 1 ini itu ada penghonoran untuk penyusunan RPS ini yang setiap mata kuliah itu adalah sebesar 500.000. Nah, honor itu akan diberikan kalau nanti sudah di upload di Schoology. Begitu Pak Farid. Jadi ada keterlambatan. Ya, itu kan karena
sosialisasi untuk kepada masing-masing kaprodi maupun dosen untuk menyiapkan ini tampaknya kan belum siap sampai tanggal 28 nih. Ya, tapi moga-moga bisa memenuhi ya. Kalau enggak ya. Itu saja. Oke. Nah, yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya langsung tentang outcome based education. Tadi meskipun sudah dijelaskan, ya, ada yang masih belum jelas atau bagaimana. Silakan Bapak Ibu. Ini di chat ada Bu Maulidia, Bu Nur, terkait tugas Kaprodi, deadline tanggal 18 Juli, mohon arahan teknis pengisian, belum paham. Ibu, mungkin pendampingan tadi disampaikan. Yang nanti mungkin bisa didampingi gitu loh, Bu. untuk yang Kaprodi. Kaprodi, ya. Belum muncul yang Kaprodi, ya. Maaf. Untuk yang Kaprodi tadi itu sampai tanggal 18 ini ada 3 aktivitas yang dilakukan. Yang pertama adalah menyediakan daftar CPL-nya, Ibu. Jadi Kaprodi dibantu oleh tim dan atau GJM itu menyediakan daftar capaian pembelajaran lulusan atau learning outcome-nya, kemudian matriks yang menunjukkan hubungan antara CPL dengan CPMK pada mata kuliah yang ada di program studi Bapak Ibu. Selanjutnya didistribusikan kepada pengampu mata kuliah berdasarkan mata kuliahnya, sehingga nanti lahir RPS dalam Excel niku nggih. Kemudian menyerahkan daftarnya, daftar mata kuliah di semester gasal itu nanti di program studi Bapak Ibu apa saja, itu dikoordinir oleh GJM di Prodi, disampaikan ke GJM Fakultas dan juga fasilitator, sehingga diketahui banyaknya jumlah RPS yang akan dihasilkan oleh program studi Bapak Ibu. Itu yang tugas Kaprodi. Begitu Bu Diah. Pripun Ibu? Sampun nggih, nampaknya nggih, Bu Maulidia. Mungkin ada lagi. Nggih. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Itu ada pertanyaan tambahan, Bu. Itu di chat, Bu. Nggih. Di chatnya masih ada tambahan dari Bu Maulidia. Iya, ini untuk tiap mata kuliahnya, capaian pembelajaran atau CPMK itu tiap mata kuliahnya atau global profile? Oke. Kalau yang dimiliki Prodi itu kan capaian pembelajaran lulusan nggih Ibu nggih. Kemudian capaian pembelajaran lulusan ini nantinya akan bisa dicapai melalui beberapa mata kuliah. Jadi RPS-nya itu disusun per mata kuliah Ibu. Jadi seperti di KKNI itu dulu ya Bu ya, yang saya susun di KKNI. Matur nuwun. Agung tanya Bu. Nggih Pak Agung, monggo Pak. Ini ada 3 pertanyaan saya, Bu. Yang pertama itu kan kalau yang di manualnya itu di halaman yang pertama itu kan sudah disebutkan bahwa kalau bisa jangan menggunakan Open Office dan sebagainya itu, Bu. Jadi kalau bisa Microsoft Excel-nya aja yang 2019. Walaupun yang 2013, 2016 itu masih kompatibel gitu ya Bu ya. Nah, Pak Agung. Yang menjadi permasalahan itu kan sekarang mungkin sekarang masih bisa gitu ya, tapi lama kelamaan kalau saya dengar itu pengalaman itu kalau misalnya beli laptop itu yang dikasih justru yang open sekarang Pak kelihatannya. Dan saya pikir sampai yang akan datang begitu, kalau yang beli yang Microsoft itu, yang Microsoft kalau mau ada itu berarti harus memberikan tambahan. Mungkin kalau untuk yang
sepengetahuan saya itu kalau untuk yang tenaga pengajar atau dosen itu 1.600.000 atau berapa gitu untuk 1 tahun atau gila itu kan apakah tidak ada dari LJM atau dari universitas untuk nanti yang open office atau yang lainnya itu juga bisa kompatibel gitu loh Pak. Kan yang di halaman kedua ini kan tulisannya gitu ya, yang di manualnya itu. Leres Pak, leres. Soalnya gini Pak Agung, kemarin sudah ada yang nyoba dan saya sudah pernah mencoba. Ada fitur yang tidak dimiliki di OpenOffice atau di LibreOffice itu kan. Ya Pak Agung, dengerin Pak Agung? Ya. Oke. Jadi fitur yang di Excel itu tidak dimiliki oleh OpenOffice. Nah, jadi sebaiknya kita pakai program yang sama gitu ya. Kalau untuk masalah tadi, mungkin kalau di kampus atau di kantor itu ada PC yang sudah terinstal itu, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menggunakannya gitu loh Pak. Nah, nanti kalau di rumah mungkin kalau ngakalinnya ya Pak Agung ya, ngakalinnya di rumah itu ketik dulu. Nah, pas sudah selesai diketik, disimpan aja Google Drive atau email terserah. Terus kemudian datang ke kampus itu tinggal copy paste mawon Pak. Oh gitu ya. Itu bisa, lebih bisa diatasi dengan bantuan admin dari fakultas gitu Pak ya. Kita tinggal kirim saja gitu gampangnya. Kalau admin atau itu nanti itu urusannya udah urusan pribadi Pak, personal. Oh gitu ya Pak ya. Jadi intinya kan itu saya hanya menyarankan kan kalau mengcopy paste di kita masih milah-milih mana yang perlu dimasukkan, terus itu kan perlu waktu untuk memikirkannya. Nah, itu bisa dipertimbangkan ketika kita posisinya luang di rumah atau di mana. Kemudian ketika sudah semuanya selesai, ini tinggal diinputkan saja ke dalam Excel. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di kantor gitu, yang sudah terinstall Microsoft Office atau Microsoft Excel. Kita tinggal copy paste mawon, udah selesai Pak. Tinggal dicentang-centang, terus habis itu kita simpan, sudah selesai Pak, rampung. Itu aja Pak. Iya Pak. Itu yang pertama Pak ya. Ini yang kedua Pak, ini kalau boleh. Ya. Monggo Pak Agung. Yang kedua ini, kalau sepengetahuan saya mengenai kebiasaan di Fakultas Ekonomi, itu kan biasanya itu dosen itu siap-siap untuk mengajar itu setelah plotting. Istilahnya plotting mata kuliah ditetapkan dosennya ini baru siap-siap materinya lah, RPM lah dan sebagainya itu di situ. Nah, kalau sekarang ini kelihatannya kan kalau di Fakultas Ekonomi belum ada plotting, apakah nanti berarti yang mengerjakan ini itu nanti terus juga mengajar atau nanti bagaimana? Jadi dari LJM untuk mengakomodasikan biar nanti sama dengan kalau ada plotting gitu loh. Itu yang kedua Pak. Terus kalau yang ketiga itu kalau yang tadi dijelaskan oleh Pak Broto itu ya ini sebenarnya yang dilakukan oleh LJM itu bagus sekali gitu ya, menurut saya bagus sekali. Terus ya walaupun kompleks dan rumit gitu, tapi bagus. Tapi di sini saya pikir apakah ada penjelasannya Pak, setiap hal-hal yang mungkin dosen itu tidak paham, seperti tadi ada istilah rubrik, ada istilah apalagi tadi itu ya, di setiap itu ada penjelasannya maksudnya apa gitu. Jadi kan ada yang harus dicentang atau harus mengisi dan sebagainya, itu ada penjelasannya apa enggak? Kalau itu kalimat yang kita sudah ngerti gampang, tapi kalau ada rubrik, ada portofolio, terus ada macam-macam itu, kira-kira ada penjelasannya enggak, Ji? Itu saja Pak, terima kasih Bu. Yang keempat enggak Pak Gu? Ya? Yang keempat. Yang keempat Pak Wahyon Waja atau yang lainnya? Enggak. Oke, saya menjawab dulu untuk yang Pak Agung, yang pertanyaan ketiga ya Pak Agung. Penjelasan di dalam aplikasinya, J. Itu sebenarnya sudah ada. Nah, saya izin untuk share screen saya dulu sebentar. Oke. Di sheet penilaian Pak Agung, di sheet penilaian itu kalau kita
klik, kita arahkan kursor terus ke setiap kata di teknik penilaian di sini, misalkan observasi, itu ada informasi yang bisa dibaca di sini. Kemudian kalau partisipasi juga ada informasi yang bisa dibaca di sini. Jadi ini adalah deskripsi dari masing-masing kata. Kemudian unjuk kerja juga ada. Kemudian tes tertulis, tes lisan, angket. Kemudian termasuk rubrik yang tadi ditanyakan oleh Pak Agung, ini juga ada di sini. Kemudian portofolio juga di sini ada. Kemudian karya desain juga di sini ada. Jadi nanti tinggal arahkan kursor, terus kemudian klik pada sel dari kata yang ingin diketahui di sini. Ini di sheet penilaian, dia ada di sini. Mungkin semoga itu bisa menjawab pertanyaan ketiga dari Pak Agung. Monggo untuk yang kedua. Saya menambahkan, Pak. Monggo Bu Nur. Oke. Tolong bisa lagi yang tadi. Oh, tadi di-share lagi. Sampun. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu nanti kan harus mengisi teknik penilaiannya seperti apa dan instrumen penilaiannya bagaimana, begitu nggih. Nah ini kalau dalam SNDikti nanti akan ada di instrumen akreditasi bahwa teknik penilaian dan instrumen penilaian untuk suatu mata kuliah itu harus digunakan ya. Tekniknya seperti apa, instrumennya bagaimana, ya kan misalkan observasi. Salah satu aktivitas observasi ini adalah presentasi katakanlah ya. Kita akan menilai mahasiswa dengan menggunakan presentasi. Maka kalau kita sudah memilih ini observasi, maka harus dilengkapi rubriknya bagaimana ya, untuk menilai presentasi itu bagaimana. Suatu mahasiswa dikatakan memiliki kemampuan presentasi itu harus ada guidance-nya gitu. Presentasi yang baik itu seperti apa? Gitu. Itu harus ada rubriknya. Begitu Bapak dan Ibu, semoga menambah kejelasan. Saya langsung jawab ke yang pertanyaan nomor 2 tadi nggak tentang plotting. Mundur. Tentang plotting. Semester depan itu adalah semester gasal ya, kita sudah bertahun-tahun melaksanakan perkuliahan dan juga di kurikulum itu sudah ada mata kuliah apa yang ada di semester gasal. Nah, semestinya setiap mata kuliah itu sudah ada tim pengampunya, ya, tim pengampunya. Jadi ya itu saja tim pengampu untuk mata kuliah X gitu, katakanlah Bapak dan Ibu ABCD itu kan sudah ada datanya ya. Jadi nanti siapapun yang akan mengajar mata kuliah tersebut, mata kuliah X tersebut itu harus berdasarkan LPS yang dibuat ini begitu ya. Jadi tadi di awal sudah jelaskan data apa yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu adalah plotting ini, plotting mata kuliah. Siapa yang menyusun mata kuliah X, siapa yang menyusun mata kuliah Y, itu sudah ada daftarnya terlebih dahulu. Begitu Pak Agung tadi yang tanya. Terima kasih. Pak Turun. Oke, Pak Agung. Oke. Bu Nur, ini ada pertanyaan dari Bu Yuni ini untuk Microsoft Campus Agreement kita masih jalan atau tidak gitu. Karena mestinya untuk urusan Office Civitas Akademika UMS tercover sehingga bersifat legal. Enggak bisa ditanyakan ke BTI nggih, Biro Teknologi Informasi, apakah untuk Office itu bisa diperoleh di sana. Oh, mohon maaf, ternyata Pak Yuni nggih. Oh, Pak Yuni. Ngapunten Pak Yuni. Kemudian dari Pak Wahyono, ini untuk deadline kaprodinya, kalau besok nampaknya terlalu mepet, tapi bismillah semoga bisa terselesaikan. Untuk sosialisasinya sebenarnya sudah sejak tanggal 11 itu Pak, ke pimpinan prodi dan fakultas, kemudian ini untuk workshop RPS-nya sudah kita selenggarakan sejak hari Senin, dan kebetulan FEB ini terjadwalkan hari Jumat dan deadline-nya besok. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur, kalau mundur-mundur sedikit nggak apa-apa gitu nggih Bu Nur, karena nanti itu akan berdampak pada pencairan dana untuk fase 1 di program studi Bapak Ibu masing-masing. Begitu Pak Wahyono. Okay.
Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Ampun nggih nampaknya. Ada, Bu. Pak Anas. Nggih, monggo Pak. Pak Broto, nun sewu bisa tolong di screen share lagi yang Oh, Excel. nggih, sebentar, nggih. Nggih. Nggih, monggo Pak Anas. Itu angka 20, 80, 70, 30 itu bikin sendiri ya? Nggih, Pak, itu kewenangan pengampu, Pak. Berarti totalnya yang penting harus 100 gitu ya? Nggih. Terus yang bobot per CPMK-nya, bobot per CPMK itu juga dibikin sendiri? Yang di sheet CPMK ya, Pak ya? Nah, Yang di sini maksudnya? nah. Ya, itu juga kewenangan pengampu, Bapak. Yang penting totalnya itu 100 ya? Jadi kan bisa melihat penekanan CPMK mana yang itu dia lebih besar porsinya, mana untuk dalam mata kuliah tersebut gitu loh, Bapak. Jadi kalau dia lebih besar porsinya, bobotnya juga mesti lebih besar gitu loh, Bapak. Soal angka itu kewenangan pengampu, Bapak. Pak Anas. Bisa menambahkan, Pak? Oke, monggo Bu Nur. Ya, memang untuk bobot ini kewenangan dari tim penyusun RPS ini ya. Tapi yang utama itu harus diperhatikan sebenarnya kemampuan apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa ketika dia bisa menyelesaikan mata kuliah ini. Misalkan kemampuannya sampai aplikasi gitu ya, sampai aplikasi berarti kemampuan-kemampuan yang berdasarkan kemampuan-kemampuan yang aplikasi ya, yang ada hubungannya dengan mengaplikasikan itu juga harus tinggi gitu. Jangan sampai yang level di bawahnya, misalkan understanding itu lebih rendah gitu, Pak. Jadi juga harus melihat kemampuan apa di situ yang memang harus dimiliki oleh si pembelajar terhadap mata kuliah tersebut. Jadi bukan asal dibagi menjadi, misalkan ada 4 CPMK, kemudian dibagi sama rata. Itu tidak seperti itu. Tidak, teman-teman. Oke, saya izin stop sharing ya Bapak Anas. Ini monggo Pak, aturan Pak. Oke. Itu di chat ada lagi. Oh, nggih. Ini untuk yang platform yang Excel yang dikirim tadi tidak bisa dibuka, monggo langsung diunduh dari Apple mawon, apple.ums.ac.id. Di sana sudah lengkap, nggih, Bu Nur, Pak Broto. Bentar Bu, saya cek. Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadirnya untuk nanti sertifikat. Siapa tahu dibutuhkan untuk PKD. Monggo. Yang di Apple nggak bisa diunduh, Pak Broto. Oke, yang di Apple sudah ada materi workshop hari ini. Terus kemudian ada Excel-nya sekalian juga, tapi yang manualnya belum diunggah sepertinya ya Bu Nur? Belum, tapi kemarin sudah di-share di GJM ya. Semoga GJM dari fakultas dan juga prodi sudah share ke masing-masing dosen. Oke, insyaallah. Oke. Manual sudah, Pak. Cuma yang sudah, oke. Yang Excel yang belum bisa. Excelnya belum di-share toh, Pak? Belum di-share, Pak? Saya belum dapat itu. Kalau saya langsung di Apple kayaknya kok belum berhasil saya. Oh, gitu, Pak. Filenya cuma kecil loh, Pak. Atau di-share lagi di chat ini, Pak Bro. Nanti di-emailkan saja, Pak. Coba kami nanti minta apa yang beta itu ya? atau email. Ya. Okay. Apa yang beta itu? G, yang beta, Pak. Oh, gitu ya. G, beta 4 itu, Pak. G. Oh, ya, ya. Oke, terima kasih. Tinggal di-download mau. G. Ya. Untuk grup ya. Oh, iya, J. Bu Dini, grup WA Bu Dini nanti.
Sudah Pak, yang grupnya sudah bisa. Oh, J. Untuk untuk apa namanya, memfasilitasi niku lho Bu Dini. Ini nomor nomor WA saya ketik di dalam chat, nggih Bu Dini. Nggih, Pak Broto. Nanti dengan bisa bikin grup, nanti yang lainnya bisa gabung sekalian gitu, Bu. Untuk pembuatan itu nanti dari kita bisikan fasilitator, Kaprodi, dan GJM, begitu Pak? Terus pun Bu, diulang Bu. Untuk grup W nanti isinya fasilitator, Kaprodi, dan GJM Prodi itu. Oh, J. Manut Bu. Monggo. Oke. Berarti saya memerlukan nomor ponsel Bapak Ibu Kaprodi. Bagi Bapak Ibu Kaprodi berarti nanti tinggal memberitahukan nomornya gitu Bu Dini. Nggih, ini ada 3 prodi nggih di Fakultas Ekonomi niki nggih. Ya, Bu. Nggih, mohon Ya. Bapak Ibu Kaprodi bisa menuliskan nomor ponselnya di ruang chat untuk saya catat. Oke. Sambil menunggu nomor ponsel dari Bapak Ibu Kaprodi, mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Atau sudah cukup? Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan, Bu Nur. Saya kembalikan ke Bu Nur. Bu, jenengan saja yang nutup, tadi yang buka jenengan. Oh, saya yang nutup. Ini yang masuk nomornya Pak Daryono. Saya catat dulu, nanti kalau sudah keluar nanti tidak tercatat. Bu Maulidia. Dan Pak Fathan. Nggih, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian nggih Bapak Ibu. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga apa yang kami sampaikan pada siang hari ini bisa meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di UMS dan kita memiliki semangat untuk bersama. Amin, dan bermanfaat. Amin. Nggih, mungkin sebelum ditutup bisa dinyalakan semua videonya untuk dokumentasi. Bu Dini. Monggo Bu Dini. Di sini ada 3 sheet, nggih. Kita mulai dari sheet yang pertama dulu. Sudah siap nggih Bapak Ibu? Hitungan ketiga mohon untuk senyum. Nggih, 1, 2, 3.
Oke. Sheet yang selanjutnya. Sheet yang kedua. Sheet yang kedua ini tidak ada yang menyalakan ini. Bu Ipa, Bu Irma, Pak Anton. Belum mandi, Bu. Belum pakai jilbab mungkin. Oke, baiklah kalau begitu sampun. Matur suwun Bapak Ibu. Untuk selanjutnya nanti komunikasi kita lanjutkan melalui WA dikoordinir oleh Kaprodi dan DJM Prodi. Terima kasih. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Pak. Nuwun.